Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JK Fans. So yep. Nah, di kesempatan kali ini gue udah ditemenin sama Riza, ya kan? Riza, gimana kabarnya? Baik. Baik, yakin. Lu ngomong baiknya tuh kayak gitu. Kenapa? Ya tahu sendiri lah. Semua juga tahu pasti. Oke, udah tahu apa? Ya udahlah, mungkin gue runutin dulu. Kemarin Grand Final FFVM 2024, lu peringkat berapa? 10. Gimana perasaan lu? Peringkat 10. Iya, hancur sih. Hancur lah. Sehancur itu. Dari stage-nya kah? Dari emang player lawan lu emang jago-jago kah? Atau ada masalah lain dari misalnya mungkin dari tim lu sendiri yang ternyata belum siap kah? Kalau dari stage sih enggak sih. Sebenarnya kalau kita kan udah ada pengalaman di FPL. Betul. Pasti kalau dari ngaruh ke stage atau ke tim lain sih enggak. Lebih ke apa ya? Lebih ke apa? Mental. Bisa dibilang mental. Karena kan kalau final pasti beda nih mentalnya nih sama group stage. Iya benar. Berarti mental. Terus ya apa ya? Apa? Lu kayak ketahan-tahan gitu ngomong. Apa? Netizen kemarin kan bangsat banget netizen tuh ngomong yang enggak gitu kan, ngujat tanpa tahu bukti, apa kayak tanpa tahu cerita yang sebenarnya gitu. Menurut gue ya itu faktor utama. Itu juga faktor utama. Oke, berarti lanjut ke apa ya? Ke selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya kalau kita bicara netizen. Ini kan terjadi berarti setelah play-in kelar. Ya kan? Setelah play-in. Nah, pas masa play-in kemarin lu main udah all in ya kan, tapi hasilnya lu kebetulan di peringkat ke-7. Lu sempat kaget gak ternyata lu lolos? Justru kami semua kaget gitu. Nggak percaya kalau nggak percaya lu lolos. Nggak percaya gue lolos gitu. Dan lu sebenarnya lu udah let go gak sih karena lu nggak lolos, atau ternyata malah kayak sebenarnya gua memang bisa lolos gitu? Nggak sih, dari kami semua nightmare itu udah begitu hasil udah dibagiin kayak peringkat 7. Ya udah pulang gitu. Udah ya sebisa mungkin Lapang dada itu harus. Kami nggak, bukan yang masalah kami nggak terima, nggak kami terima hasilnya kayak ya kami. Sebelum lu tahu ada itu, ada apa ya, ada special case itu. Sebelum lu tahu, lu lapang dada aja. Jadi selesai. Udah puas lah intinya ya. Selesai match, selesai benar-benar selesai lah semuanya itu. Kami keluar, turun. Ya udah, gue ngomong ke anak-anak kalau ya kita harus terima. Kami terima hasil. Berarti di situ kami bilang mungkin usaha kami masih kurang. Dari 6 tim lainnya. Iya. Tapi setelah kan lu turun tuh, kelar bubar. Nah itu siapa tuh yang manggil ngasih info kalau ternyata lu dilolosin? Itu sih waktu balik itu belum ada info. Belum ada info segala macam. Jadi benar-benar pulang ke hotel. Udah sampai hotel berarti? Udah sampai hotel. Oke, di hotel. Terus ya balik lagi gue minta maaf ke anak-anak. Kalau misalkan ya gue ngerasa gagal lah jadi kapten buat bawa anak ke final. Terus ya udah selesai dari situ, malamnya itu gue ke kolam berenang tuh yang di hotel itu. Kolam berenang. Terus ya di situ biasa lah nongkrong sambil merenung gitu ya. Sambil ya legowo. Terus di situ Bang El manggil. Ada Bang El. Jadi Bang El manggil buat anak-anak turun plus manajer. Minta dikumpulin, kasih info. Iya, ngasih info. Kami maksudnya ya nggak tahu gitu kalau ada apa gitu kan. Sementara maksudnya kami udah mau packing aja, udah mau siap-siap balik. Sebetulnya balik ke sini. Ya, besoknya udah siap check out lah. Terus tiba-tiba Bang El panggil, terus dia ngomong kalau tim Unite itu ternyata ini dia apa ya? Apa sih? Apa ya sebutannya? Dia ngomongnya gimana? Ya langsung to the point. Tim Unite
terindikasi gitu. Double data. Dan otomatis di bis. Dan tim kami itu jadi berapa lolos karena tim United di dis kan. Jadi otomatis peringkat 7 yang dilolosin. Di situ kami sempet gimana ya? Ya ngerasa kaget sih jujur. Kaget karena maksudnya kayak serius gitu, masih nggak percaya aja. Tiba-tiba dapat kabar begitu, ya udah gitu. Ya udah. Kayak lu kayak nggak ngerasa seneng juga karena lu udah ngerasa udah bete dan sedih juga kayak anjir gua nggak lolos gitu ya. Tapi malah dapat berita kayak gitu, wah gitu ya. Wah parah sih, parah. Wah jadi, harapan kedua nih gitu ya. Jadi kalau kalian bilang kalau kami ke nightmare, seneng dengan cara lolos begitu itu salah. Enggak juga ya, karena lu sendiri sama teman-teman tim lu udah ya udahlah, udah let go, udah legowo gitu kan, udah merelakan. Ya udah kita nggak lolos gitu. Tapi namanya itu kan infonya berarti datangnya setelah lu sampai hotel tuh. Iya, infonya pas sampai hotel. Berarti emang enggak lu duga-duga juga gitu ya. Kayak enggak lu tungguin gitu ya. Karena emang lu sendiri juga ternyata nggak tahu kan. Nggak tahu. Apa yang terjadi sebenarnya. Bener-bener gue nggak tahu. Sumpah demi apapun gue bener-bener nggak tahu. Gitu. Makanya jadi, player salah lah kalau kalian bilang mungkin dari player segala macam enggak. Kami semua player udah benar-benar ikhlas loh gitu. Maksudnya udah ngerasa mungkin kami nggak pantas gitu buat di sana karena mungkin usaha yang lain lebih keras. Betul. Tapi lu ngomong player nggak tahu, berarti bahkan player aja tuh nggak tahu gitu ya. Muharto yang ini sih nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Gue nggak tahu Muharto yang mana. Tuh bahkan player aja nggak ya. Nggak, gue nggak tahu yang muka-mukanya nggak tahu loh gue. Oh gitu. Jadi benar-benar ya udah main, cuman Bismillah gitu. Tuangin semua hasil latihan kami, mudah-mudahan bisa lolos. Tanpa harus kayak mau mempermasalahkan ngingetin mukanya atau gitu ya. Ngingetin mukanya satu enggak lah. Enggak ya. Nah, itu pas udah ketahuan baru dikasih info ke Bang El kalau lu yang lolos. Nah, ini kan selanjutnya kan jadi polemik tuh. Karena lu yang dimajuin karena si tim United-nya ini terindikasi double data. Terus kan akhirnya banyak tuh komentar-komentar netizen yang gua lihat parah. Kenapa menurut gua parah? Karena yang gue lihat sebagian besar yang komen hujat ini atau yang komen negatif ini dia nggak tahu pasti cerita kayak gimana. Terlebih lu cuman tahu dari official statement yang malam-malam itu. Terus sisanya adalah mungkin kalau boleh gue lihat karena gue lihat mantau sosmed sama internet juga, itu mungkin jadinya opini-opini dari beberapa orang yang update clue-clue yang cenderung nggak jelas, ngeblur gitu Bang. Jadinya kayak netizennya jadi bertanya-tanya, jadi seolah-olah netizen nganggap tim lu lolosnya nggak normal gitu. Padahal maksud gue gini, kalau misalkan kita bicara rules ya, kalau misalkan udah didiskualifikasi itu kan berarti udah official statement, udah ketok palu gitu, udah tidak dapat diganggu gugat gitu. Namanya terindikasi kecurangan gitu kan, berarti kan ya itu rules yang harus kita tempuh. Iya benar. Jadi gue rasa ini pendapat gue pribadi, gue rasa teman-teman dari Bos Nightmare lolos normal-normal aja karena itu rules yang emang udah harus ditempuh. Nggak ada yang perlu didebatin lagi karena udah official statement juga. Lu nanggepinnya gimana? Melihat komentar-komentar negatif yang gue yakin sih itu sedikit banyaknya ngaruh banget sih sama. Dibilang ngaruh, gue bisa bilang banget. Terutama kalau buat gue sih ya, lu pada mau ngomongin gue apa segala macam terserah. Oke, lu pribadi? Gue pribadi, gue nggak peduli lu mau caci maki, mau DM bla 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 pakai akun fake segala macam lah. Terus gue cuman ya mikirin anak-anak gue doang gitu Bang. Anak-anak lu? Iya kan, ya mereka nih. Anak-anak lu kena DM scam gitu juga berarti? Harusnya sih pasti. Terus kayak mereka juga kan ya begitu muncul official dari statement itu pasti ya pasti ngebaca lah komen-komen. Oh pasti, namanya di tag juga kan, ada yang di tag juga gitu. Terus kayak yang lebih parahnya itu apa ya, orang-orang yang berpengaruh dari Free Fire ini loh. Orang-orang yang berpengaruh. Oh berarti yang punya follower. Punya follower yang udah banyak fans loh. Panutan buat para fansnya lah. Kayak mereka itu nggak tahu apa-apa,
terus langsung punya opini yang segitu nggak masuk akal gitu. Padahal belum ada official statement. Belum ada official statement. Iya benar, gue setuju karena emang ada beberapa orang yang sebelum official statement yang keluar, tapi emang waktunya nggak jauh tuh, Yeah. Belum ada official statement, udah ada yang bikin apa kayak post up ya snap, iya kan, entah itu di Instagram, entah itu di WhatsApp gitu Yeah. ya. Itu berpengaruh ya. Banget sih. Banget ya. Akhirnya kayak bisa dibilang giring mungkin juga iya, bisa dibilang menyesatkan juga iya karena belum ada statement, belum ada official statement kan dari Garena. Iya. Gimana Jadi, tuh? apa ya? Sayang ya. Gue nyayangin banget sih. Jadi lu pada tuh kan punya apa ya? Punya fans gitu. Punya kan. fans. Lu semua itu panutan. Apapun yang lu lu capek, lu perbuat segala macam itu bisa jadi ya diikutin sama semua fans lu. Iya, sesimpel gini ya, sesimpel kalau kita ngefans sama Frontal aja nih kan Frontal pakai set yang lama tuh Elite Pass 100 semuanya kita ikutin gitu kan. Nah itulah kurang lebih ya, namanya panutan pasti diikutin. Pasti gitu diikutin, jadi begitu ada case kayak kemarin, terus ada celetukan-celetukan yang snap atau WA atau Instagram segala macam. Nyindir atau nyinyir ya. Tanpa tahu kayak bla 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 nggak tahu. Tiba-tiba udah ngeluarin statement aja gitu kayak ini bla 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 bla. Ya otomatis fans lu tuh ngelihat lu gitu secara nggak ini. Sampai ada yang bikin hashtag juga tuh. Sampai ada yang bikin hashtag. Itu pendapat tuh gimana tuh yang mulai bikin hashtag giring opini kayak gitu? Nah, cuma udah busuk hati aja tuh ya. Busuk hati. Anjir. Kalau menurut gua sih itu memang udah pure busuk hati sih. Enggak, maksud gua siapapun itu mau United mau segala macam, mungkin kalau misalkan tetap kami posisi itu terus lolos, ya namanya kalau udah nggak senang sama kami ya apapun yang terjadi tetap aja nggak senang. Emang dasar udah busuk ya busuk aja. Oke, dasar busuk aja gitu ya. Dan yang sebenarnya ngomongin United juga, yang gue sayangkan di sini teman-teman dari Unitednya masih terlihat, yang gue lihat di internetnya itu ngerasa kayak semuanya terjadi itu mereka yang dirugikan gitu. Padahal dari awal aja mereka juga ada andil juga untuk jadi salah gitu. Dan maksud gue Garena bikin statement bukan tanpa alasan coy, gitu loh maksud gue. Dan lu kalau udah dapat keputusan dari Garena ya lu mau lu nggak terima ya lu debatin. Tapi kalau misalkan lu udah nggak bisa debatin, ya udah berarti lu setuju sama statement Garena. Udah gitu, nggak bisa lu abis itu statement keluar lu malah ngerasa lu dirugikan apa gimana, karena kan itu berdasarkan persetujuan semua orang ya kan. Ya. Sebenarnya yang harus lu pada tahu ya, terus United juga gitu. Poin pertama itu kami tuh benar-benar udah terima dong. Hasil kami peringkat ke-7 dan nggak lolos ke Grand Final itu benar-benar terima. Kami terima. Kami nggak pernah masalahin segala macam gitu. Jadi benar-benar ikhlas aja gitu. Terus tiba-tiba dapat kabar begitu juga kami kaget jujur bang. Kaget, dan lu juga mau nolaknya juga nggak bisa ya, karena banyak banget yang ngomong final 11 tim, nggak bisa gitu. Bahkan kalau misalkan nantinya Bos Nightmare menolak, malah lu yang kena sanksi kan, katanya kan. Itu kan kemarin dari Skala udah ngejelasin juga lah, kalau misalkan kami mundur, kalau buat kedepannya kami mungkin nggak bisa ikut turnamen resmi dari Garena gitu. Kena sanksi ya. Iya. Karena jadi absen gitu. Poin kedua juga jangan bilang kalau kami tuh mau gitu lolos dengan cara kayak gini gitu. Betul, lu nggak pernah nyangka kalau ternyata United kayak gitu. Nggak pernah nyangka, sumpah demi apapun nggak pernah nyangka gitu. Kalau kayak gitulah Unitednya. Gitu. Player United ya, lebih clear gitu. Tapi ya udah kayak kami peringkat 7 udah dan gitu selesai. Nggak ada yang mau ngulik-ngulik apalagi gitu bla bla lah. Jadi semuanya jadi kayak netizen udah kemakan. Terus kemarin juga masih ada yang sempat ngetek gua, bahkan bilang gua mihak kesana kesini, padahal yang terjadi adalah gua aja live Instagram juga teriak-teriak gitu. Kesel gitu, resah, kayak lu kenapa sih pada goblok-goblok banget gitu, digiring aja mau gitu. Lu kok bela orang itu bukan karena dia benar, karena dia dicurangin, tapi lu bela dia karena orang ini lu kasihanin gitu. Nah kan posisinya kemarin kalau gue lihat ya, beberapa playernya tuh kayak merasa
apa ya, merasa dirugikan terus playing victim gitu, merasa seolah-olah dia yang dirugikan, padahal yang terjadi adalah dia yang bikin kerugian untuk timnya sendiri gitu. Itu yang gue lihat. Terus akhirnya netizen bersimpati gitu, dan maksud gue akhirnya jadi no point, karena yang kayak tadi gue bilang, lu bela tuh bela orang yang bener, bukan bela orang yang lu kasihanin gitu ya nggak? Harus objektif gitu maksud gue. Iya, berarti kan itu bisa dibilang maksudnya emang udah busuk hati. Oke. Yang giring opini, yang bikin hashtag mungkin emang nggak suka sama kami, nggak tahu kan? Mungkin nggak suka sama salah satu pihak dari kami. Betul. Jadi begitu ada kesempatan begitu ya udah keluar. Momentum lah ibaratnya. Momentum media gitu. Momentum. Jadi ya selalu tahu ya gitu, maksud gua imbasnya itu bukan cuma ke Skyla. Betul ngomongin Skyla tuh ya. Tapi kalau juga ya. Bukan cuma ke manajemen, terutama ke player sih. Terutama ke player. Ke player. Oh. Okay. Itu maksud gua ngaruh banget. Gitu. Itu karena oknum-oknum yang nggak pakai otak. Oke. Dan lumayan kena aja gitu ya. Lagi momennya lagi kayak wah nggak jelas gitu ya. Iya. Makanya balik lagi, kami tuh nggak mau lolos dengan cara, kan ini baru pertama kali kan kejadian sepanjang ngadain turnamen major ini kan baru pertama kali ya, maksudnya buat yang berpengaruh lah di Free Fire gitu. Buat orang-orang berpengaruh harusnya semua bisa objektif gitu. Oke, tetap objektif lah. Berarti maksud gua dengan cara lo kayak gitu tuh dunia Free Fire ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah ini iya. Apapun yang lo lakuin, lo punya followers banyak, lo punya andil, lo bisa nge-influence orang. Ya. Terus tiba-tiba semua itu lo giring ke opini yang maksud gue belum tentu kebenarannya gitu. Iya. Dan mungkin mau nambahin juga sedikit dari Riza, kayak tadi ngomongin soal Skyla juga udah sampai harus membuat keputusan dia sampai harus vakum dulu. Walaupun berat juga, gue ngerasa juga gini aja, gue kemarin nge-case aja tuh ngerasa nggak ada Skyla tuh, wah ini bukan Free Fire banget nih, nggak ada Skyla. Gue nge-case biasa sama Skyla, ada OBB gitu, tapi nggak ada Skylanya, anjir, kayak wah energi gue kayak kurang nih. Itu ngaruh gak di tim lo pas kemarin main di panggung? Ngaruh banget ya. Lo merasakan hal yang sama berarti kayak gue? Sama, jadi terutama di tim gua itu bener-bener, maksudnya dia pernah bilang kalau misalkan emang kalau main ada banget Skyla itu rasanya beda banget. Beda banget, jadi lebih semangat gitu ya? Lebih semangat, jadi kayak bener-bener ya all in lah segala macem gitu. Jadi ada orang yang buat dia itu bener-bener greget gitu. Dan bener-bener berarti lah ya? Berarti gitu. Kehadirannya. Tiba-tiba maksud gua di acara final dengan apa ya, hujatan semua orang sana sini dengan anak-anak gua yang masih dibilang baru, pengalamannya masih baru, terus disitu juga nggak ada Bang Skyla. Ya otomatis ya kita nggak ada energi tambahan untuk lebih kuat gitu ya. Iya benar, kita juga manusia lah gitu. Betul. Bullshit kalau misalkan ngomong udah lupain, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa gitu cuy. Nggak bisa gitu ya, karena balik lagi yang kayak gue bilang tadi, gue pun sebagai caster merasa anjir gak ada Skyla, energi gue kurang nih. Gue kayak masih bisa lebih maksimal kalau misalkan ada Skyla, dan gue rasa gue bisa lebih pecahin ini acara keseruannya kalau ada Skyla. Tapi kembali lagi, kita berdua juga mungkin semuanya juga harus apa ya, bisa gue bilang harus terima dan harus menghormati keputusannya Skyla juga gitu. Jadi akhirnya kita ya udah nggak bisa gimana ya. Iya, but deep down ya itulah yang tadi kita rasakan ya, kehadiran Skyla tuh berpengaruh. Jadi gue mohon banget mungkin untuk yang nonton ini, yuk berikan dukungan dan energi positif juga kalau emang lu peduli sama Free Fire. Stop head speech atau ngehujat atau yang paling parah itu mencoba beropini tapi lu aja nggak tahu landasan opini lu tuh objektifnya di mana gitu, ya nggak? Iya. Opini lu satu jadi ngeblur, bisa mojokin orang, dan nanti orang yang dipojokin lama-kelamaan juga ngerasa terpojokan gitu. Yang tadinya ngerasa itu bukan buat gue, lama-lama kok orang kayak gini gitu ya. Iya lah. Anjir. Kesel gitu. Jujur kesel sih bang. Balik lagi ya, gue udah berapa kali bilang juga. Gue coba ngebangkitin semangat anak-anak. Terus coba buat naikin mental mereka. Dengan maksudnya ini kan apa ya? Masalah lah sebetulnya ini buat mereka. Orang-orang gak ada pengalaman, orang-orang baru, tiba-tiba gue aja seumur
ide gue berkarir di Free Fire ini baru kali ini gitu. Tapi maksud gue kalau buat hujatan segala macam bodo amat lah gitu bang. Bodo amat ya. Maksud gue balik lagi gitu, gue di sini gue kapten. Nah jadi bebannya juga lumayan sana sini lah ya. Beban gue sana sini. Terus iya ngeliat muka anak-anak gue yang maksudnya betul muka data. Udah kayak lihat adik-adik lu sendiri lah ya. Apalagi muka, mereka lebih muda dari lu ya kan. Muka-muka penuh beban. Dan muka-muka penuh harapan tapi udah kayak udah rapuh lah mereka gitu. Iya. Jadi ya banyak lah beban batin sih gue bilang. Kayak gue nggak bisa bohong juga gitu. Gue bisa ngertiin perasaan mereka dengan omongan bullshit gue segala macem. Lu pura-pura nyemangat, bukan pura-pura, lu mencoba menyemangati mereka, cuman pada akhirnya lu rasa itu bullshit aja karena mereka mungkin sedang tidak baik-baik aja pada akhirnya gitu ya. Iya lah, jadi mereka cuma ngomong kayak iya bang siap bang. Iya bang siap bang. Jadi itu tuh ngeliat dari matanya, nggak bisa bohong. Raut mukanya nggak bisa bohong gitu. Gue nyampe ngerasa di situ bener-bener gue nggak becus gitu bang. Gue jadi kapten. Balik lagi kan kalau misalkan mungkin gue udah bilang ke anak-anak kalau play-ins kita bisa main maksimal, bener bisa lolos di 6 besar, ya semuanya nggak bakal terjadi. Oh alah iya. Semuanya nggak bakal terjadi. Jadi ya berarti ya maksud gue ya salah gue gitu. Gue nggak bisa bawa mereka ke panggung. Sekalinya ngebawa ke panggung maksud gue dengan cara yang apa ya? Yang buat mereka. Yang nggak paling lu pengenin ya. Iya. Sekaligus mental mereka keganggu. Pasti banget, apalagi kayak di final juga kemarin gue lihat banyak tim-tim yang nggak terduga-duga ya. Wah anjir The Prime kayak gitu ya kan, Lynx, terus EVOS, RRQ juga, wah. Iya maksud gue emang ya 11 tim yang ada di sana lah yang jadi musuh. Semuanya kali ya? Semuanya ya memang pantas bang buat di panggung semegah itu lah gitu. Yang ditayangin di TV gitu. Lu juga pantas sebenarnya, cuman karena mungkin caranya kemarin harus jadi kayak gitu, jadi lu malah merasa mungkin kayak ada kendala tersendiri di tim lu gitu ya jadinya. Jadi kayak wah ini ada yang nggak beres nih gitu ya dalam tim, suasananya lah lebih tepatnya ya. Karena udah ditimpa sama case yang kayak kemarin. Bayangin aja itu dari play-ins menuju grand final itu jaraknya berapa hari sih? Seminggu. Betul. Itu lu bayangin itu anak-anak gua itu benar-benar di kamar, ya nggak mau gabung sama yang lain, terus nyepa main dari pagi sampai malam itu gua ngeliat kayak apa ya? Mereka tuh benar mentalnya hancur. Gua orang yang di lapangan lah, gua yang ngelihat mereka, gua tiap pagi malam segala macam gua selalu datang ke kamar mereka melihat apa ya, jadi nggak tega gitu gue bang. Iya. Lu bayangin aja gitu main, jadi ngerasa mereka tuh mungkin ngerasa malu, ngerasa mereka kayak mempertanyakan kepantasan diri mereka, padahal mereka sebenarnya pantas-pantas saja gitu. Sebenarnya pantas-pantas saja. Iya. Cuman itu karena pressure dari netizennya juga gitu kan. Jadi netizen tuh berpengaruh gitu di industri ini, dimanapun lu mau, bukan di Free Fire doang gitu. Iya, apalagi ya orang awam bang, balik lagi orang awam, orang yang dari daerah datang ke sini dengan ya tujuan dia, tiba-tiba dapat hujatan yang gitu hebat lah maksud gue ya. Betul. Kalau buat gue ya bodo amat gitu bang, serius. Gue sih bodo amat, lu mau hujat segala macam gue nggak pedulin. Gue juga makan nggak dikasih lu semua gitu. Betul. Gue makan cari sendiri. Betul. Semua nggak ngidupin gue gitu. Cuman kan kalau buat orang-orang baru, orang-orang awam, belum terbiasa lah ya. Terbiasa sama kayak dunia seperti gimana. Jadinya ya gue kasihan, sumpah gue kasihan. Nggak tega ya? Nggak tega gue. Dan gini sih, maksud gue gini, dengan lu bilang kayak ya namanya lu di panggung atau namanya lu ini ya lu udah siap dihujat lah, ya nggak gitu. Itu bukan sebuah pembenaran untuk lu ngehujat-hujat orang gitu ya. Ya oke, mungkin namanya dihujat tuh biasa gitu, buat mental, tapi bukan berarti itu sebuah pembenaran untuk lu ngehujat, ngebabi buta gitu ya. Terus juga semua orang juga nggak bisa diomongin sama lah. Betul, ada yang emang mentalnya kuat, ada yang mentalnya biasa aja, ada yang bahkan mentalnya gampang jatuh juga gitu ya. Iya, jadi buat gue sih ya stop lah ya. Stop, gue bener-bener maksudnya
yang kami lakuin ini balik lagi, kami nggak mau bener-bener ya lolos dengan cara kayak gini lah gitu. Kami terima hasilnya segala macam, terus stop lah buat apa yang ngebully anak-anak gua gitu. Mending lu pada ngebully gua daripada ngebully anak-anak gua gitu. Tapi enggak sih, menurut gua ya sekalian juga lu nggak usah bully Riza juga gitu kan. Ini semua tuh bukan kemauan mereka semua gitu. Termasuk bukan kemauan Riza juga kayak gini, ya nggak? Iya. Jadi buat mudah-mudahan ya apa ya, lu semua bisa mikir lah gitu. Bisa mikir dengan kejadian kayak gini, dengan tim lu juga ya kan, yang udah bisa dibilang harus menelan pil pahit atas kejadian ini, yang sebenarnya yang melakukan special case ini siapa? Masa yang kena hujat lo gitu kan? Harusnya yang kena hujat sekarang adalah orang yang berbuat curang gitu, orang yang manfaatkan celah gitu, yang harusnya dapat sanksi sosial. Tapi masa lu yang tanda sanksi sosialnya perkara skala pernah ngekes di Garena bukan berarti skala orang dalam anjir gitu. Iya lah. Anjir, nggak gitu lah. Nggak gitu juga. Soalnya gue gede banget ngeliatnya kayak gitu. Kelihatan ada orang yang ngomong, wah bos lo jalur orang dalam. Wah gila lu, kecuali omongan lu tuh bisa valid kecuali bos nomor 12 tiba-tiba bos yang lolos baru jalur orang dalam. Bener gak? Bener. Itu namanya ada yang nggak beres ya kan. Yang nomor 6 ternyata terindikasi special case atau melakukan manfaatkan celah gitu. Ya udah gitu, yang 6 didis udah, yang 7 ya naik lah kan 6 gitu kan. Kenapa jadi lu pada ngomong yang nggak beraturan gitu ya kan? Iya, kayak step komunitas. Apa anjir? Baiklah, itu Unite kan e-sport maksud iya. gue ya. Komunitas. Terus komunitas, mungkin kayak Links itu komunitas bang. Komunitas. Cuman maksud gue gini, berarti kalau misalkan ada case kayak gini lagi, semisal itu komunitas yang ngelakuin ya, masa masih lu bela juga? Benar. Komunitas sih komunitas, bela komunitas bela komunitas. Tim e-sport mau komunitas, tim e-sport ya kalau udah curang. Salah ya salah gitu. Jangan lu belain. Yang lu belain terus yang benar malah lu hujat gitu. Betul, malah ya kayak yang gue bilang tadi, lu bela tuh harusnya karena benar bukan karena kasihan bela orang tuh. Gitu maksud gue. Iya, objektif lah maksud objektif. Tetap biar semuanya tetap berjalan sesuai seperti seharusnya. Oke. Terakhir sih mungkin gue nggak mau ngobrol banyak-banyak lebih lebar karena takutnya makan durasi juga. Harapan lu untuk kedepannya ini kan berarti jatuhnya udah bagian dari riset keseluruhan setelah fase regular season sampai final. Lu juga hasilnya bisa dibilang jauh dari ekspektasi lu pasti kan, karena ya itu tadi pressure dari berbagai aspek gitu kan, dan juga lu juga ngerasa hadirnya Skala ternyata memang segitu berpengaruhnya. Gua pun juga merasakan hal yang sama sebagai caster, sebagai rekan kerja juga nggak ada Skala ngerasain, wah nih Skala nih berpengaruh banget ternyata untuk gue. Lu punya kayak gimana sih harapannya ke depan? Ya harapan gue sih buat kedepannya, kalau misalkan kalian nemuin kecurangan di turnamen, ya maksud gue ya udah lu berani lah gitu. Berani ngomong speak up. Jangan cuma nyeletup di Instagram atau di story gitu ya. Story WA. Giring-giring opini, nyindir. Terus lu punya followers banyak, jadinya keikutan juga yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi ngasal percaya gitu aja. Jadi objektif lah menurut gua. Terus mungkin buat apa ya? Buat tim-tim komunitas juga lah gitu. Gue tahu lu semua punya, maksud gue lu pantas gitu, lu semua punya skill. Sekarang tuh bener kata Skala dulu kan, jadi tim komunitas sama tim e-sport sekarang dulu emang ada gapnya, ada gerbang gitu. Buat sekarang menurut gue nggak ada. Udah nggak ada. Itu udah bisa ditunjukin kan, kayak kemarin panggung FVM. Jadi mending stop dengan cara-cara yang nggak jelas bang. Mending lu fokus sama tujuan lu aja. Fokus sama tujuan lu. Kayak apa ya, mudah-mudahan gitu kayak gini lagi buat kedepannya nggak ada lagi. Gue juga berharap nggak ada lagi kayak gini, lebih ke arah kayak semoga semuanya jadi bisa belajar, bukan cuman pihak pelaku, pihak penyelenggara, tapi juga netizennya juga bisa belajar sih. Kayak kalau ada masalah dikit tuh jangan langsung ambil kesimpulan, apalagi kesimpulannya tuh nggak jelas landasannya dari mana, tapi lu main komen aja, hati-hati lah berkomentar gitu ya, karena itu sedikit banyak kan pasti bisa berpengaruh ke orang. Karena yang tadi kita bilang, mental orang tuh nggak semuanya sama, dan lu nggak bisa nyamaratain mental orang, ya nggak? Iya, jadi ya gue udah nyeritain sedikit gambaran lah
dengan cacian lu semua segala macam itu, maksud gua benar-benar ngaruh kan menurut gua. Akhirnya mereka jadi ya mentalnya kena. Tapi di luar itu tetap ya hasil tetap hasil. Lu nggak beralasan karena lu nyerang apa netizen nyerang anak-anak lu hasilnya jadi gitu, enggak ya? Lebih karena memang dari secara personalnya aja ya. Iya, secara personalnya aja gitu. Gua nggak anjing gua misalkan peringkat 10 gara-gara ini enggak. Gara-gara dihujat lu jadi peringkat 10 enggak. Apapun hasilnya gua orangnya selalu terima, Bang. Oke. Tapi ini lebih ke arah dari diri kitanya sendiri sebagai manusia gitu. Iya. Merasa juga terganggu. Dari apa ya, kayak gini juga buat influencer lah sebutannya. Influencer yang punya follower buat kedepannya. Maksud gue kalau misalkan ada acara kayak gini, apa case kayak gini lagi bang, ya lu mending tahu dulu gitu apa sih masalahnya gitu, baru lu bener-bener bisa nilai gitu. Lu juga speak up ngomong, jangan diem aja, jangan cuman buat storyan terus. Sedangkan isinya tuh yang buat gua lu tuh nggak tahu apa-apa berarti di situ gitu, giring opini. Jadi sama aja kayak netizen gitu ya. Padahal apa yang lu perbuat itu pasti diikuti netizen lu juga gitu. Iya, jadi kita kan sama-sama di sini cari makan di sini. Lu betul. semua juga kalau nggak ada fans lu semua ya lu nggak ada di sini gitu. Iya, yang ada di Free Fire juga. Ada di Free Fire juga. Jadi buat gua kedepannya jaga lah gitu ya. Kita jaga bareng-bareng gitu. Betul, gue setuju banget. Kita jaga bareng-bareng Free Fire ini. Jadi ya udahlah, gitu aja sih. Gitu aja. Wah, thank you banget Riza atas waktunya. Lo yang kuat ya. Semoga lo dan tim lo bisa comeback stronger. Apalagi next kan berarti udah kelar dari FFVM Fall ini, ada Apollo tuh ya kan. Ada Apollo. Pasti jadi lebih beda lagi nih ya kan. Jadi ya tunggu aja lah. Ya. Oke. Ya udah, pokoknya buat Riza sehat-sehat terus, buat teman-teman juga sehat-sehat terus, dan keluarga orang-orang terdekat sehat-sehat terus. Buat kalian juga yang nonton juga semoga sehat-sehat terus, terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Segini aja kayaknya ngobrol belai dari gue. Apa yang baiknya itu kalian lihat itu datangnya dari yang di atas, dan apa yang buruk itu datangnya dari kita sendiri gitu ya. Jangan lupa juga untuk dukung terus siapapun orang yang benar secara objektif. Jangan lu dukung orang karena lu kasihan sama seseorang. Oke? Itu aja pesan gue dari ngobrol belai kali ini. Gue Sven, ada siapa di sini? Gue Riza. Kami undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. See you guys next video. Bye-bye.